Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk melihat, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, berbicaralah, sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa di dalam Yesus Kristus. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran oleh Roh Kudus dalam setiap pribadi kami semua, sehingga kami mengalami mujizat perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui firman dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya ingin melanjutkan renungan firman Tuhan masih tentang Maria di dalam Injil Lukas, bagaimana seorang yang terhubung dengan Tuhan terus-menerus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kembali saya ingin membaca dalam Injil Yohanes 11, seperti apa yang saya selalu sampaikan, bagaimana berkat, kekuatan, manfaat dari orang-orang percaya yang terhubung dengan Tuhan Yesus, dengan perkataannya. Bukan hanya Maria, tetapi bagi setiap kita yang percaya, kita juga dapat mengalami hal yang sama, pengalaman rohani seperti yang dialami oleh Maria. Saya ingin melanjutkan tentang Maria yang terhubung dengan Tuhan dan kuasa kebangkitan, atau ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Mungkin ada ayat-ayat yang saya sudah baca berulang-ulang, tetapi rahasia yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman berbeda. Kita akan melihat bersama-sama, saya akan bacakan saja di dalam Yohanes 11 ayat 17. Saya tidak akan membaca mulai dari ayat 1, kalau tidak waktu tidak akan cukup, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi tahu cerita tentang Lazarus. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Saya ingin berhenti dulu di sini. Kita melihat Maria pada saat yang diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Maria, Marta ada bersama-sama dengan orang-orang yang Yahudi yang datang menghibur mereka. Tapi kita lihat di sini ada hal yang saya sangat terberkati dengan sikap Maria pada saat itu. Marta, di situ dikatakan waktu Marta dengar, ayat 20 sekali lagi, bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Marta langsung mendapatkan Yesus, ingin menjumpai Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Saya ingin berbicara tentang bagian atau poin yang pertama ini. Maria tinggal di rumah. Mungkin kalau kita manusia, kita menilai bahwa Marta melakukan sesuatu yang lebih baik, karena Marta pergi menjumpai Yesus. Tetapi Maria di sini tinggal di rumah. Kalau kita membaca dalam salinan lain, Maria tinggal duduk di rumah.
Ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini, saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan, kalau pribadi kita terhubung dengan Tuhan, ternyata yang kita lakukan mungkin menurut pandangan manusia itu sesuatu yang kurang baik atau lebih baik apa yang dilakukan oleh Marta. Tetapi ternyata ketika kita mempelajari selanjutnya, Maria mengambil sikap untuk tinggal duduk di rumah, yaitu Maria duduk bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang datang menghibur keluarga mereka. Dan ketika Maria mengambil sikap seperti ini, ternyata memberi pengaruh yang luar biasa pada saat Maria ingin menjumpai Yesus. Dari bagian ini, Maria tinggal duduk bersama-sama dengan orang-orang yang menghiburnya. Saya melihat di sini ada satu hubungan, ya, walaupun pada saat itu orang-orang Yahudi yang datang untuk menghibur Maria, tetapi seseorang yang terhubung dengan Tuhan, kehadirannya itu memberi dampak, memberi pengaruh yang luar biasa. Saya ingin kita membaca, ini bagian yang pertama. Apa sikap Maria itu? Dampak apa? Di dalam ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi, saudara, kita perhatikan dalam ayat 33, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Nah, kita lihat minggu yang lalu saya juga sudah sempat katakan, pada waktu Marta pergi untuk menjumpai Yesus, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Marta hanya seorang diri. Tetapi ketika Maria pergi untuk menjumpai Yesus, orang-orang Yahudi yang duduk bersama-sama dengan Maria, mereka mengikuti Maria. Saya yakin ketika kebenaran itu dicatat, ada di dalam Alkitab, ada hal yang indah yang kita temukan di dalamnya. Saya katakan orang yang terhubung dengan Tuhan mempunyai pengaruh yang luar biasa juga bagi sesama. Dan waktu orang-orang mengikuti Maria, mereka ingin tahu Maria ini hendak kemana. Mungkin hendak ke kubur. Orang-orang yang datang menghibur, yang duduk bersama-sama Maria, mereka juga bangkit, mereka juga pergi. Di sini kita lihat hubungan yang terjadi, ya, hubungan yang terbangun antara Maria dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga di dalam ayat tadi juga kita sudah baca dalam ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Kita lihat di sini.
Bukan saja Yesus masgul karena melihat Maria, tapi juga orang-orang yang bersama-sama dengan Maria. Bahkan di dalam ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Dan ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Orang-orang Yahudi tidak berkata, wah, betapa sedih Yesus. Tetapi mereka melihat kasih yang ada di dalam Yesus. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita akan menemukan hal-hal yang indah di dalamnya yang menjadi teladan, menjadi patokan buat kita. Dan di sini Yesus tergerak. Kemarin juga minggu lalu saya juga sudah sampaikan, sikap Marta berjumpa dengan Yesus berbeda dengan sikap Maria ketika berjumpa dengan Yesus. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Marta tidak dicatat, tidak dikatakan ayat ini. Tetapi Maria di tempat Yesus berada, Maria melihat Yesus. Maria memandang Yesus. Hal ini juga merupakan hal yang penting bagi kita orang-orang percaya untuk terus di dalam Lukas 10. Maria bukan saja mendengar perkataan Yesus tetapi memandang. Tentu pada saat percakapan Maria dengan Yesus atau waktu Maria memperhatikan Yesus berkata-kata, Yesus berbicara, Maria pasti memandang wajah Yesus. Maria terus melihat Yesus. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Maria dalam ayat ini. Maria melihat Yesus. Pribadi yang terhubung dengan Tuhan akan selalu memandang Yesus. Selalu melihat Yesus. Dan sering terngiang-ngiang dalam telinga saya apa yang diucapkan Yesus kepada Maria. Di dalam Injil Lukas 10 ayat 42 kalau tidak salah. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil dari hidupnya, dari Maria. Apakah itu? Saya merenungkan, apa yang tidak dapat diambil? Maria memiliki perkataan, apa yang didengar, memiliki perkataan Yesus secara khusus, sangat penting bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Mungkin banyak ayat yang kita tahu, kita hafal, mungkin kita khotbahkan, kita percaya. Tapi kadang-kadang kita tidak memiliki ayat itu. Ayat itu tidak menjadi kehidupan kita. Sebelum saya datang ke Radio Maestro, saya juga mendapat tantangan. Cucu sakit dan harus dibawa ke dokter. Kemudian tiba-tiba anak saya yang satu bilang, Mam, waktu mau ke sekolah, anaknya Yosel berkata sakit dadanya. Tapi ini yang saya renungkan. Ketika kita memiliki firman secara khusus, pribadi kita memiliki, maka yang menguasai semua kata-kata yang membuat kita khawatir adalah firman Tuhan. Luar biasa ketika saya merasakan, saya renungkan, Tuhan, ternyata inilah perkataan, inilah yang harus kita miliki, yang tidak dapat diambil dari hidup kita. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Sekali lagi dalam ayat 32 saya bacakan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Maria selalu di dalam Lukas 10 juga, dia duduk
di bawah kaki Yesus. Saat ini juga Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Tempat yang bagi Maria adalah tempat yang dipilihnya ketika berjumpa dengan Yesus. Kaki Yesus. Di awal-awal saya membuat renungan, saya sudah sampaikan tentang kaki Yesus. Tapi saat ini mungkin tidak ada waktu untuk saya ulangi hal ini. Tapi kalau kita lihat perkataan Marta dan Maria sama. Sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Itu yang dikatakan oleh Marta, itu yang dikatakan oleh Maria. Dan di dalam ayat 34, di manakah dia? Kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Tadi saya sudah katakan, pengaruh dari Maria yang terhubung dengan Tuhan membawa orang-orang juga datang kepada Yesus pada saat itu. Dan Yesus masgul bukan saja melihat Maria, tetapi juga orang-orang yang bersama-sama dengan Maria. Bahkan tadi dikatakan Yesus menangis. Dan ayat 30, kalau kita lihat ayat 37, Yesus juga masgul, tetapi ada orang-orang Yahudi yang berkata, masakan dia, di dalam ayat 37, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ada kata-kata seperti itu. Seolah-olah masa orang buta Yesus jelekkan, tetapi Yesus tidak bisa menghindarkan kematian yang dialami Lazarus. Di sini juga Yesus masgul. Tapi saya yakin berbeda dengan perasaan masgulnya Yesus pada saat mendengar Maria dan orang-orang Yahudi. Kemudian ayat 39. 38 selanjutnya. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Minggu lalu saya sudah jelaskan juga sikap Marta pada saat dalam ayat 39 menghalangi apa yang Yesus ingin lakukan, apa yang Yesus ingin kerjakan. Ayat-ayat sebelumnya juga Marta mengakui, aku tahu bahwa engkaulah Mesias yang akan datang. Berarti Marta belum mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal Yesus sering bersama-sama dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, ada sebetulnya bagian kedua ya. Mungkin minggu depan saya akan sampaikan bagian yang kedua. Karena saya lihat waktu juga baru bagian yang pertama ini. Tetapi sekarang saya akan menyambung kembali dalam ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu Marta. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kita lihat di sini. Yesus bisa saja melakukan mujizat tanpa mengikut sertakan orang-orang yang ada di situ, orang Yahudi. Angkat batu, ada perintah. Yesus ingin bermitra ya. Kita bersyukur karena ini juga kerinduan Yesus supaya kita juga bekerja, atau Yesus bekerja bersama-sama dengan kita. Kita bekerja bersama-sama dengan Yesus. Kemudian di dalam ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku,
Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat Lazarus dibaringkan dalam sebuah gua yang ditutupi dengan batu yang besar. Kematian Lazarus, kegelapan, Lazarus tidak bisa melihat terang. Bukankah di hari-hari ini ada juga orang-orang yang mengalami kematian rohani? Kegelapan, tidak bisa melihat terang. Apa yang ada dalam pribadi Yesus, dalam firman, kuasanya. Bersyukur, pasti Tuhan juga akan memakai. Selain kuasa Tuhan, Tuhan juga akan mengikut sertakan orang-orang percaya untuk mendorong batu itu, mengangkat batu itu. Tuhan kiranya tolong kita semua sebagai tubuh Kristus, kita bekerja bersama-sama. Yesus memberdayakan kita, memakai kehidupan kita. Ada orang-orang yang sedang mengalami kematian rohani. Dan perkataan Yesus bagi Lazarus adalah perkataan Yesus juga bagi orang-orang yang sedang mengalami kematian. Mungkin secara ekonomi, kematian rohani, dan berbagai-bagai hal. Yesus berkata, keluar. Puji Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Bagian-bagian selanjutnya. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus. Yesus pun berkata kepada orang-orang yang bersama-sama menggulingkan atau mengangkat batu itu, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan akan bekerja bersama-sama untuk menolong mereka yang mengalami kematian rohani. Mungkin Sobat Maestro ada juga dalam keadaan seperti ini. Tapi saya yakin kalau firman sudah disampaikan, firman itu berkuasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan perkataan-Mu. Perkataan Yesus, firman hidup dan berkuasa. Tolonglah orang-orang yang sedang mengalami kematian rohani. Engkau sanggup membangkitkan, dan pakailah orang-orang menurut apa yang Tuhan inginkan. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami yakin Engkau akan terus bekerja bersama-sama kami. Engkau akan menolong kami. Juga mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang tertutup jalan, Engkau membuka jalan bagi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan juga adalah jawaban. Berkati Radio Maestro, berkati bangsa kami, berkati hamba-hamba Tuhan, dan seluruh umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.